Tahukah teman-teman, wadidaw jika dibalik itu menjadi wadidaw juga. Wadidaw. Selamat datang kembali channel The Doctor's Diet. Kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi. Buat subscriber baru, buat orang yang baru nonton, jangan kaget ya. Memang saya suka seperti itu, agak-agak receh memang ya. Wadidaw. Nah, di video hari ini saya mau membagikan kepada teman-teman tips untuk bisa tidur lebih cepat. Harapannya dengan bisa tidur lebih cepat, teman-teman bisa mencukupi kebutuhan tidur 7-9 jamnya setiap malam. Hal ini terutama sangat berguna untuk teman-teman yang mau menurunkan berat badan ataupun meningkatkan massa otot. Dengan mencukupi tidurnya selama 7-9 jam setiap malamnya, maka teman-teman akan mendapatkan pemulihan tubuh yang paling optimal sehingga goalsnya ini dapat dicapai dengan lebih baik. Selain itu, tidurnya cukup juga membantu sistem imun kita berjalan secara optimal. Dan dengan tidur yang cukup, keesokan harinya saat teman-teman beraktivitas sehari-hari, teman-teman juga akan merasa lebih segar dan akan lebih produktif. Kita mulai dengan tips yang pertama. Set dulu target kalian. Apa sih yang mau kalian capai dengan tidur lebih cepat? Nah, kalau saya sendiri, alasan kenapa saya mau bangun lebih cepat adalah karena saya tuh lebih baik berfungsi di pagi hari. Saya lebih senang juga berolahraga sebenarnya di pagi hari. Jadi, sebisa mungkin saya usahain saya olahraga dulu di pagi hari. Tapi karena ada kerjaan juga, maka mau nggak mau saya harus bangun lebih pagi lagi sebelum saya bekerja, supaya saya bisa berolahraga. Olahraga saya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 jam, dan saya sudah harus bekerja jam 9, plus waktu siap-siap mandi dan lain sebagainya. Ya, saya harus mulai berolahraga kurang lebih jam 6-an lah. Berarti ya anggaplah bangunnya jam 6 juga ya. Dan kalau saya mau mendapatkan tidur 7-9 jam setiap malamnya, berarti maksimal saya harus tidur setiap malamnya itu jam 11 malam. Kalau sekarang, karena saya mau mendapatkan 8 jam, berarti saya tidur biasanya jam-jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi. Nah, tentukan dulu alasan kenapa kalian ingin bangun lebih pagi. Tanpa alasan yang kuat, maka kebiasaan ini tidak akan bertahan lama. Paling cuma 1-2 minggu. Nanti ada drama Korea baru, ada seri baru di Netflix, udah deh lupa lagi. Begadang lagi, kembali lagi ke kebiasaan yang lama. Saya juga orang yang nggak terlalu suka maksa, jadi ini kembali lagi ke prioritas kamu sekarang. Kalau misalnya prioritasmu sekarang adalah untuk nonton drama Korea terbaru, seri Netflix yang baru, atau push rank, ya mungkin memang belum saatnya untuk memperbaiki pola tidur. Tapi kalau prioritasmu sekarang adalah untuk mendapatkan tidur yang cukup, mendapatkan kesehatan, memaksimalkan pemulihan tubuh, menurunkan massa lemak, ya mau nggak mau kamu harus mulai merelakan hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Tips kedua yang sudah saya lakukan sendiri, saya praktekkan selama kurang lebih sekitar 2 tahunan, adalah no gadget at night. Jadi nggak ada gadget-gadget lagi di malam hari. Ya, kurang lebih 2-3 jam sebelum kita tidur. Yang ditakutkan dari gadget sebenarnya adalah cahaya biru yang dipancarkannya. Nah, cahaya biru ini bisa meningkatkan kewaspadaan kita di malam hari dan membuat kita lebih sulit tidur. Gadget atau HP itu taruhnya agak jauh dari kasur kalian. Kalau saya sendiri, saya taruh kurang lebih sekitar 2-3 meteran lah dari kasur saya. Jadi, pada saat malam hari, saya nggak tergiur untuk buka. Terus pada saat kebangun, misalnya pada malam hari, nggak tiba-tiba langsung buka HP, ngecek jam, dan lain sebagainya. Enggak. Jadi, karena dia jauh, ya saya nggak tergiur untuk buka sama sekali. Gunakan waktu sebelum tidur untuk melakukan hal-hal lainnya. Misalnya, membaca buku, menulis jurnal. Dan walaupun saya bilang no gadget ya, sebenarnya mendengarkan podcast atau mendengarkan musik tanpa melihat sinar gadgetnya itu sebenarnya ya nggak masalah juga, boleh juga. Lakukan hal-hal lain yang tidak memerlukan kalian berhadapan langsung dengan cahaya biru tersebut sebelum kalian tidur. Walaupun saya bilang nggak boleh ada gadget 2-3 jam sebelum tidur, dan saya sudah mempraktekkan ini kurang lebih sekitar 2 tahun, masih ada kok waktu-waktu di mana saya bolong. Saya juga masih manusia. Jadi, kadang-kadang itu kayak karena kerjaan terlalu stres, atau kayak ya pingin santai aja, pingin quality time sama istri, ya kadang bisa nonton Netflix sampai malam, atau main game aja. Ya, nggak masalah juga sebenarnya. Yang biasanya saya lakukan ini itu di saat weekend. Tapi kalau saat weekday, di hari kerja, itu benar-benar off limit. Benar-benar saya nggak mau pegang handphone. Tapi kalau misalnya pada saat weekend, hari libur, mau santai dikit, ya nggak apa-apa, saya biarin aja. Jadi ya sesekali lah, sebulan mungkin sekitar 1 kali, sebulan 2 kali doang. Dan belakangan juga sekitar 2 mingguan ini saya suka dengerin podcast. Podcast Mas, kalau teman-teman tahu, it's very very good, hilarious. Dan selama 2 minggu ini nggak terganggu sama sekali sih, tidur saya masih oke-oke aja, karena memang saya cuma nyalain pakai headset, udah saya nggak lihat-lihat lagi gadgetnya sama sekali. Terus kalau mau tidur tinggal matiin aja di headsetnya, copot, udah langsung tidur. Tuh. Tips ketiga adalah untuk mengatur mood tidur, suasana kamarnya.
Jadi kalau misalnya mau tidur, ya usahakan lampunya ditutup semuanya, gelap total. Kalau saya seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman suka lampu yang agak remang-remang, lampu kuning, atau misalnya lampu warna-warna lainnya itu, ya boleh silakan. Terus AC-nya dinyalakan, kipas anginnya, supaya kamarnya menjadi lebih dingin, lebih nyaman. Investasi sedikit untuk kasur dan juga bantal guling yang lebih nyaman, selimut yang lebih oke, yang lebih bagus. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir, sepertiga waktu hidup kita itu dihabiskan di kasur. Dan dengan kasur yang lebih baik, dengan tidur yang lebih berkualitas, ya pemulihan tubuh kita itu juga otomatis akan menjadi lebih oke. Coba cari hal-hal lain yang bisa membuat tidurmu menjadi lebih nyaman. Misalnya mendengarkan musik yang soft sebelum kalian mau tidur. Setelah itu mandi air hangat sebelum tidur, itu juga ditemukan bisa membantu tidurnya kalian lebih nyaman, lebih mudah, karena air hangat tersebut akan merelaksasikan otot-otot kalian sebelum kalian tidur. Ada juga yang menyarankan misalnya minum susu hangat sebelum tidur, tapi kalau saya sih agak ribet ya minum susu hangat, karena harus gosok gigi lagi dan lain sebagainya. Ya pokoknya cari mood tidur kalian yang sesuai, jadi kalian bisa tidur dengan lebih nyaman, dengan lebih mudah. Tips keempat berhubungan dengan makanan. Jadi jangan tidur terlalu dekat dengan waktu makan teman-teman. Lambung kita itu memerlukan kurang lebih sekitar 2-3 jam untuk mencerna semua makanannya dan mengosongkannya ke usus halus. Ini tergantung juga ya dari makanan yang teman-teman makan. Semakin besar mealnya, ada dagingnya, ada lemaknya, ya waktunya juga akan lebih lama. Tapi rata-ratanya ya sekitar 2-3 jam tersebut. Kalau misalnya teman-teman ingin tidur lebih cepat, tapi sebelum tidur teman-teman makannya banyak banget, maka hal ini dapat berakibat buruk. Satu, untuk pencernaan, karena pencernaannya nggak maksimal dan bisa saja menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah GERD. Dan yang kedua, tidur teman-teman itu juga menjadi lebih sulit karena makannya kan banyak banget, ya kenyang banget dan terasa begah. Jadi tidurnya juga lebih sulit. Solusinya adalah teman-teman tentukan terlebih dahulu, teman-teman tuh harus tidur jam berapa setiap malamnya, sama seperti tips yang pertama tadi. Dan setelah itu, mengurangi 2-3 jam dari jam tersebut dan menentukan jam makan terakhir teman-teman setiap malamnya. Misalnya, saya tidur kan sekitar jam 10-an, kurangi 2-3 jam berarti maksimal saya harus makan terakhir itu jam 8 atau jam 7. Tapi sesekali kadang di weekend ya, saya juga pingin makan cemilan malam, martabak, kadang-kadang istri juga pingin sesuatu ya otomatis saya mundurin jam tidur saya. Nah makanya itu harus dilihat dulu jam tidurnya jam berapa, jam bangunnya jam berapa, jadi sudah harus diatur. Jadi kalau saya di weekend misalnya kalau mau makan snack-snack malam gitu, ya dilihat jamnya. Jadi kalau misalnya saya makannya udah kemalaman banget, mungkin jam 9, jam 10 kadang bahkan, ya tidur saya otomatis akan lebih molor dan jam bangun saya juga otomatis akan lebih siang lagi. Ya sesekali nggak apa-apa, seperti yang saya bilang, nggak ada yang kayak benar salah, ini nggak boleh, itu sama sekali nggak boleh. Saya nggak suka yang kayak gitu. Jadi lebih ke arah ya boleh sebenarnya. Yang penting teman-teman tahu bahwa kebiasaan ini sebenarnya tidak terlalu baik untuk kesehatan saya jangka panjang. Ya sudahlah, sesekali nggak apa-apa, jangan terlalu sering aja. Dan tips terakhir yang bisa saya berikan adalah jangan tidur siang, atau setidaknya kurangilah durasi tidur siangmu. The National Sleep Foundation menyarankan kurang lebih hanya sekitar 15-30 menit untuk tidur siang. Itu angka tidur siang yang optimal menurut mereka. Dan tidur siang optimal itu sebenarnya sangat membantu, terutama dalam mengembalikan energi kita di hari tersebut dan juga meningkatkan produktivitas. Tapi kalau tidurnya kelamaan juga bisa menyebabkan grogginess, jadi kayak lemas, pusing kadang, dan ini bisa mengurangi produktivitas kita. Tidur yang terlalu lama di siang hari juga bisa mengganggu tidur kita di malam hari. Durasi tidur yang disarankan oleh National Sleep Foundation itu adalah 7-9 jam setiap malamnya, tanpa interupsi. Jadi sebenarnya nggak bisa dicicil. Jadi misalnya kayak tidur siang 4 jam, tidur malam 4 jam, 8 jam kan totalnya. Nah, tapi menurut National Sleep Foundation dari penelitian yang mereka lakukan, ya tidurnya seharusnya itu adalah tidur 7-9 jam tanpa terganggu di malam hari. Kecuali kalau memang jadwal aktivitas teman-teman tidak memungkinkan untuk tidur sepanjang ini. Misalnya kalau teman-teman bekerja shift, atau misalnya teman-teman sedang mengejar deadline, lagi mau ujian, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa tidur 7-9 jam itu yang disarankan, itu yang terbaik. Dan kalau misalnya sekarang tidurnya cuma bisa 5 jam misalnya, ya usahakanlah di minggu berikutnya saat kesempatan sudah ada, tidurnya menjadi 6 jam. Terus kalau misalnya udah 6 jam, ya mungkin ditambahin lagi jadi 7 jam dan seterusnya. Oke? And yeah, that's it for my videos today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman suka tipe video seperti ini tentang tidur, beritahu saya di kolom komentar di bawah. Mungkin saya akan bikin lagi tips-tips lainnya, karena kayaknya masih banyak sih sebenarnya tips-tips lain yang bisa saya berikan terkait masalah tidur ini. Oke?
Dan ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Berikan kritik dan saran kalian di bawah. And I'll see you again in the next video. Bye. Ingat, wadidaw dibalik jadi wadidaw. Penting banget, sumpah.